Hai, minasan konnichiwa. Kembali dengan Nippon Time. Apa kabar semuanya? Hogenki desu ka? Ya, akhirnya kita masuk ke bab 50 Mina Nihongo terakhir minasan ya. Saigo desu. Ya, di terakhir ini kita belajar Kenjogo. Kenjogo itu bentuk merendah ya. Ini bagian dari Keigo. Kalau kemarin bab 49 kita belajar Song Keigo. Sekarang kita belajar Kenjogo atau bentuk merendah. Nah, seperti apa bentuk merendah dalam bahasa Jepang? Kita masuk ke kotoba dulu ya. Hai, kotoba seperti biasa. Ini juga ya beberapa banyak kosakatanya yang bentuk khusus dari merendah. Contohnya Ichibang, mairimas, ini kanjinya, mairimas ini bentuk merendah dari pergi dan datang, minasang, gitu ya. Terus nibang orimas ini ada, ini juga bentuk merendah dari imas, ya. Imas itu ada untuk orang atau hewan juga bisa sih. Itu bentuk merendahnya orimas. Terus sambang itadakimas ini bentuk merendah dari kata makan dan minum. Menerima juga bisa ya. Jadi di sini tabemas, nomimas sama moraimas itu bentuk merendahnya itadakimas. Lanjut yombang. Moshimas. Ini kanjinya moshimas. Moshimas ini bernama ya artinya atau disebut gitu. Ini bentuk merendah dari toimas. Imas ya, moshimas. Hai, tsugi gobang itashimas. Artinya melakukan. Ini adalah bentuk merendah dari shimas ya. Shimas itu bentuk sopan biasa ya. Kemudian bentuk merendahnya itashimas. Kalau bentuk songkeigo-nya yang bab 49 itu jadi nasaimas gitu ya. Hai, tsugi rokubang haikeng shimas. Ini kanjinya haikeng shimas. Haikeng shimas itu bentuk merendah dari mimas, melihat, minasang. Kalau kemarin yang songkeigo melihat itu bentuk hormatnya gorang ninarimas. Kalau ini bentuk merendahnya haikeng shimas. Hai, tsugi nana bang zongjimas. Ya, zongjimas ini mengetahui, bentuk merendah dari shitteimas. Kalau kemarin yang hormat gozongji ya. Gozongji des itu bentuk hormatnya, bentuk merendahnya zongjimas. Artinya mengetahui. Lanjut haji bang ukagaimas. Ini ada kanjinya ukagaimas. Ukagaimas itu adalah bentuk merendah dari bertanya, mendengar atau berkunjung. Dari kikimas minasang. Kikimas yang mendengar atau bertanya itu bentuk merendahnya ukagaimas. Atau bisa satu lagi berkunjung ke rumah orang itu juga bentuk merendahnya ukagaimas. Hai, tsugi kyubang omeni kakarimas. Omeni kakarimas ini bentuk merendah dari aimas yang artinya bertemu gitu. Omeni kakarimas jadi dari aimas jadi omeni kakarimas. Hai, jadi ini 1-9 bentuk merendah semua nih ya. Hai, oke, lanjut ke kotoba 10. Hai, 10 ini normal ya, kosakata normal. Iremas ya, ini harusnya ada kanjinya minasang, saya lupa masukkan. Iremas memasukkan, tapi di sini iremas itu digunakan untuk membuat kopi atau teh. Jadi kalau membuat kopi ocha o tsukurimas jangan ya, ocha o iremas, biasanya pakai kata iremas. Hai, 11 bang yoi shimas. Ini yoi shimas. Yoi shimas kanjinya yoi shimas artinya menyediakan atau mempersiapkan juga bisa ya. Yoi shimas. Hai, Juni bang watakushi. Watakushi ini bentuk merendah dari watashi ya. Biasanya perempuan sih, laki-laki ada sih. Kalau ya tergantung situasi sih ya. Watakushi kanjinya sama dengan watashi nih, artinya saya. Terus jusambang ada gaido nih. Gaido ya, gaido itu pemandu, gaido. Tsugi juyombang meru address. Alamat email nih. Hai. Suara saya terlalu kecil, sorry ya. Di sebelah ada orang soalnya, jadi saya nggak terlalu kenceng-kenceng ngomongnya. Hai, tsugi 15 bang schedule. Ini schedule ya, schedule jadwal, schedule. 16 bang tsugi saraishu. 2 minggu lagi atau 2 minggu ke depan nih saraishu des. Hai, 17 bang saraigetsu. Ini raigetsu kan minggu depan, saraigetsu berarti 2 bulan ke depan gitu ya, atau 2 bulan lagi. Tsugi sarainen 2 tahun lagi atau 2 tahun ke depan ya, sarainen. Hai, tsugi 19 bang hajimeni. Ini ada kanjinya hajimeni. Hajimeni ini pertama-tama ya. Hajimeni misalnya ngapain gitu ya, pertama-tama.
Hai, oke, lanjut kotoba berikutnya masih ada kayaknya. Oke, masih banyak juga ya. Hai, Niju bang ada kata kincho shimas. Ini kanjinya kincho shimas artinya tegang ya. Kincho shimas itu. Terus Niju Ichibang ada kata shoking ya, shoking. Shoking itu hadiah uang ya. Maksudnya hadiah yang diterima berupa uang, bukan cuma piagam tapi juga uang. Itu istilahnya shoking. Hai, Niju ini bang ada kata kiring. Di sini kiring itu jerapah, tau lah ya, yang leher panjang. Kiring bahasa Jepangnya, minasang. Hai, Niju sambang ada kata kanaimas. Kanaimas itu terkabul ya. Jadi mimpi kan bahasa Jepangnya yume ya. Jadi kalau mimpi saya terkabul atau cita-cita saya terkabul, yume ga kanaimashita misalnya. Yume ga kanaimashita. Mimpi saya terkabul. Maksudnya mimpi itu kan bisa diartikan ada dua ya. Yume itu ada mimpi yang tidur atau mimpi harapan juga bisa yume kan ya. Jadi kalau harapan tercapai, yume ga kanaimashita gitu ya. Hai. Lanjut Niju Yombang. Oeng shimasu. Oeng shimasu. Ini kanjinya oeng shimasu. Artinya mendukung ya, mensupport. Oeng shimasu. Hai, berikutnya kita lanjutkan ke kotoba nomor 15 minasang. Kokoro kara. Nih, kokoro kara ini nomor, sorry, ini harusnya nomor 25 ya. 25, 26, 27, 28. Sorry, salah nomor misal. Kokoro kara ini kanjinya. Kokoro kara itu artinya dari segenap hati atau dari dalam hati nih ya. Kokoro kara. Misalnya dari dalam hati ini nih. Kita lanjutkan dengan kotoba berikutnya. Kansha shimasu. Kansha shimasu ini kanjinya. Kansha shimasu artinya berterima kasih. Misalnya berterima kasih dari segenap hati. Kokoro kara kansha shimasu. Ini nih, kokoro kara kansha shimasu. Berterima kasih dari dalam hati, dari segenap hati yang tulus gitu ya. Terus nomor 17, ore. Ini kanjinya ore. Ore itu ucapan terima kasih ya. Semacam, jadi di Jepang tuh ada budaya ore. Ore itu kadang-kadang ucapan terima kasihnya bisa ngasih sesuatu gitu ya. Atau cuman sekedar kata-kata juga bisa. Ore istilahnya ya. Ju Hachibang, sorry, ini nomor 28 harusnya. Ini Ju Hachibang. Mewaku kakemas. Mewaku kakemas artinya mengganggu nih. Mewaku kakemas. Hai, tsugi Niju Kyubang. Ikashimasu. Ini kanjinya ikashimasu. Ikashimasu artinya menggunakan, tapi bukan menggunakan benda fisik, bukan. Misalnya menggunakan pengalaman yang didapat selama ini gitu ya. Itu menggunakan kata ikashimasu. Misalnya pengalaman kan keikeng ya. Keikeng o ikashimasu. Misalnya Indonesia de keikeng o ikashimasu. Menggunakan pengalaman di Indonesia. Maksudnya yang didapat di Jepang misalnya digunakan di Indonesia ikashimasu. Itu ya, penggunaan ikashimasu menggunakan, tapi menggunakan pengalaman yang benda yang abstrak, bukan yang benda konkret ya. Hai, oke, itu dia kotobanya sepertinya selesai untuk kotoba. Sorry ya, salah nomor. Oke, coba sekarang kita, ini nggak ada gambarnya, cuman ini kita rubah ke bentuk merendah. Ini ikimas ya, ikimas kan bentuk normal ya. Bentuk merendahnya mana ingat tadi, mana sang ikimas, pergi. Bentuk merendahnya. Hai, so desu ne. Bentuk merendahnya yaitu mairimas gitu ya. Tadi ada dua sebenarnya, ikimas dan kimas, pergi dan datang. Itu bentuk kenjogonya mairimas. Lanjut nomor 2, imas, ada untuk yang manusia. Apa tadi bentuk merendahnya? Ingat minasang? Hai, so desu ne. Orimas, orimas gitu ya. Hai, orimas. Lanjut nomor 3, tabemas, atau bisa juga tadi yang minum, nomimas. Apa bentuk merendahnya? Hai, so desu ne. Itadakimasu. Hai, itadakimasu. Ini ya, itadakimasu. Tsugi, yombang nomor 4. Imas, mengatakan. Bentuk merendahnya tadi masih ingat? Ya, agak susah nih ya. Moshimas, moshimas ya, artinya mengatakan atau disebut, bernama juga bisa ya. Gobang, tsugi, nomor 5. Ada kata mimas, melihat. Apa bentuk merendahnya tadi? Agak susah, minasan, agak panjang. Ya, haikeng shimas, agak susah ya. Haikeng shimas ya, ini bentuk merendahnya atau kenjogonya. Tsugi, rokubang, nomor 6. Ada kata shirimas, mengetahui, atau shitemas lah ya, harusnya shitemas, tapi nggak apa-apa, sama aja. Ya, bentuk merendahnya itu, ya agak susah, zongjimas ya, zongjimas itu ya, bentuk merendahnya zongjimas. Oke, berikutnya ini baru ada gambarnya mungkin, atau masih tulisan kikimas, mendengarkan atau bertanya. Kikimas, masih ingat tadi bentuk merendahnya minasang? Kikimas. Hai, so desu ne. Ukagaimasu, ukagaimasu ya, ini bentuk merendahnya ukagaimasu. Hai, tsugi hachibang nomor 8. Aimas, bertemu. Masih ingat tadi bentuk merendahnya? Aimas.
Hai, so desu ne. Ome ni kakarimasu. Agak panjang ya. Ome ni kakarimasu artinya aimas, bertemu ya. Hai. Oke, itu dia. Lanjut, ini perubahan kata kerjanya ya. Yang spesial atau khusus. Kita ke gambar seperti biasa, ada ilustrasi. Hai, nomor 9 ini membuat teh. Apa bahasa Jepangnya minasang? Membuat teh dan kopi tadi. Hai, kita gunakan yang kata iremas. Ya, jadi misalnya teh yang kita buat berarti ochao iremas. Membuat teh ya, ochao iremas. Hai, tsugi 10 bang, nomor 10 ini gambar memandu atau pemandu. Hai, so desu ne. Gaido desu ne. Hai, gaido desu. 11 bang nih apa tadi? Deg-degan. Apa ya bahasa Indonesia tadi? Grogi lah, grogi. Hai, kincho shimasu ya. Kasih lupa bahasa Indonesia tadi. Ya, kincho shimasu itu grogi gitu ya. Kincho shimasu deg-degan, grogi. Apa tadi saya tulis bahasa Indonesia lupa. Ya, grogi lah gitu ya. Kincho shimasu. Terus nomor 12 ini gambar jerapah. Lalu ya jerapah. Ya, kiring desu ne. Kiring. 13 bang nomor 13 ini ya menyemangati, minasang mensupport. So desu ne. Oeng shimasu. Oeng shimasu. Hai, oeng shimasu. Mendukung, mensupport. Hai, 14 bang ini gambar berterima kasih. Bukan arigatou gozaimasu, bukan. Arigatou gozaimasu ucapannya. Kalau rasa berterima kasihnya itu hai, kansha shimasu. Kansha shimasu, berterima kasih ini. Kansha shimasu. Oke, kita lanjut abis ya. Seperti ya, oke abis. Nah, minasang bab 49 kan udah belajar tentang songkego gitu ya. Bab 49. Terus bab 50 ini sorry. Kita belajar kenjogo. Nah, songkego itu kan kemarin pelakunya adalah lawan bicara gitu ya. Kita menghormati lawan bicara dan yang melakukan aksinya adalah lawan bicara. Kita ngomongin lawan bicaranya yang melakukan aksi, itu songkego. Nah, kalau kenjogo, ketika kita ngomong dengan orang yang kita hormati, tapi yang melakukan aksinya itu kita, jadi lawanan nih, lawan songkego itu kenjogo. Jadi kenjogo itu pelakunya kita. Ya, jadi kita tuh merasa apa aktivitas yang kita deskripsikan di depan orang yang kita hormati itu kita merendah untuk menghormatinya. Gitu. Jadi untuk menghormati lawan bicara, pembicara menggunakan ragam rendah untuk menjelaskan aksi yang dilakukannya. Misalnya gini, saya ngomong dengan Pak Prabowo yang orang saya hormati misalnya ya. Minasa mungkin lebih gampang dengan Pak Prabowo. Terus Pak Prabowo nanya saya, "Mul, kamu udah makan?" Misalnya saya bawahan di beliau gitu ya. "Udah makan belum?" Ya, Pak Prabowo kan orang yang di atas saya posisinya. Beliau ngomong pakai bahasa tabemas saja biasa. "Mul, udah makan belum?" misalnya. "Tabemas kah?" misalnya. Terus saya ngomong nih, saya makan atau saya sudah makan di depan Pak Prabowo. Nah, itu saya menghormati beliau, saya menggunakan kata merendah karena yang melakukan makan tuh saya. "Hai, mo itadakimashita." Saya sudah makan, gitu. Jadi merendah kita. Apa yang kita lakukan itu digunakan atau dideskripsikan dengan bahasa merendah demi menghormati lawan bicara. Itu minasang. Jadi ini pelakunya kita yang ngomong. Itu bedanya dengan songkego. Songkego itu pelakunya yang kita hormati. Kalau ini pelakunya kita, ya, ketika ngomong dengan orang yang kita hormati. Gitu. Jadi lawan ya, songkego lawannya kenjogo. Oke, pertama untuk kenjogo sendiri ada rumusnya juga ya. Bentuk merendah pertama itu adalah menggunakan kata o, kemudian kata kerja mas dipakai tapi masnya dibuang. Ini khusus untuk kata kerja grup 1 dan 2 ya, ditambah shimas. Gitu minasang. Nah, untuk kata kerja grup 3, dia ditambah go, jadi bukan o. Kemudian kata kerjanya apa? Masnya dibuang atau sebenarnya nggak perlu dibuang sih, langsung shimas aja sih maksudnya kan. Kata kerja ketiga nggak ada masnya ya. Sorry, ini harusnya nggak ada masnya. Jadi kalau kata kerja ketiga lebih mudah, tambahkan go saja. Nah, itu sudah jadi kenjogo. Misalnya nih, lihat kata kakimas. Kakimas kan menulis ya. Terus misalnya saya menulis, berarti o kaki shimas. Jadi pelakunya saya gitu ya. Ketika berbicara di depan orang yang kita hormati. Tachimas berarti o tachi shimas ya, ini sorry belum saya warnai. Berdiri artinya kan ya, o tachi shimas. Terus isogimas terburu-buru, tambahkan o, masnya dibuang. O isogi tambahkan shimas. O isogi shimas. Haraimas membayar, o harai shimas ya. Masnya dibuang tambah shimas. Tsukurimas membuat, o tsukuri shimas. Tomarimas menginap berarti o tomari shimas.
shimas, ya bisa berhenti, bisa menginap ya. Otomari shimas. Nah, ini untuk grup 1. Grup 2 juga sama. Kakemas, o kake shimas. Dekakemas, o dekake shimas. Okimas bangun, jadi o okishimas, o-nya ada 2 jadinya. Orimas turun sama, o-nya jadi 2, o orishimas. Iremas, jadi o ire shimas. Nah, ini untuk kenjogo, jadi grup 1 dan 2, tambahkan o, masnya diganti dengan shimas. Udah gitu saja. Nah, untuk grup 3 lebih mudah, tambahkan go saja. Misalnya kata shimpai shimas, khawatir. Go shimpai shimas. Nah, ini sudah jadi kenjogo. Benkyou shimas, belajar, go benkyou shimas. Ya, ini sudah jadi kenjogo ya, lebih simpel sebenarnya ya. Hai. Oke, kita lihat contohnya. Ini kecuali grup yang kecuali kosakata yang ada khusus tadi itu jangan dirubah lagi. Itu khusus. Kalau ada yang khusus ya gunakan yang khusus minasang ya, jangan dirubah pakai ini, nggak usah. Oke, contohnya misalnya nih, Ichibang. Watashi ga atau watakushi boleh juga lah ya. Watakushi ga kohi o oire shimasu. Watakushi ga kohi o oire shimasu. Saya yang akan membuat kopi. Misalnya nih, saya sedang ngomong dengan siapa lagi ya selain Pak Prabowo ya. Siapa lah orang hebat dari taro nih, Pak Anies lah. Jangan kok jadi politik ya. Misalnya saya ngomong dengan Buco lah gitu. Buco nanya, siapa yang buat kopi? Siapa yang buat kopi? Gitu ya. Berikutnya, terus saya sebagai bawahnya, watashi ga kohi o oire shimasu. Ya, jadi pelakunya kan saya yang ngomong gitu ya. Jadi saya menggunakan bentuk merendah ya, kenjogo menggunakan watashi ga kohi o oire shimasu gitu ya. Hai. Kenapa saya menggunakan kenjogo? Karena lawan bicara saya adalah orang yang saya hormati. Secara sosial statusnya lebih tinggi. Gitu ya, minasang. Hai, daijoubu kana? Jadi pelakunya saya. Nih bang, watakushi ga eki made ookuri shimasu. Watakushi ga eki made ookuri shimasu. Saya akan mengantar sampai stasiun misalnya nih. Saco lah ngomong. Siapa yang mengantar tamu nanti? Siapa? Terus saya sebagai bawahan ngomong, watashi ga eki made ookuri shimasu. Saya akan mengantarkan sampai stasiun. Ookuri shimasu ya. Ini bentuk kenjogonya. Itu dia. Lanjut sambang. Kochira ga yote o oshirase shimasu. Oshirase shimasu ini dari kata shirase mas. Oshirase shimasu. Sini yang akan mengumumkan jadwalnya. Maksudnya kochira. Kochira itu bisa untuk kata saya, minasang. Menunjuk diri sendiri itu pakai kata kochira. Diri saya maksudnya gitu ya, atau ke saya gitu ya. Kochira ga saya. Yoteo oshirase shimasu, yang akan mengumumkan jadwalnya. Gitu ya. Terus yombang, watashi wa go annai shimasu. Ini kata kerja grup ketiganya. Watashi wa go annai shimasu. Saya akan memandu gitu ya. Watashi wa go annai shimasu. Jadi pelakunya saya. Misalnya Sajo nanya, siapa yang akan memandu tamunya nih, siapa? Watashi wa go annai itashimasu, go annai shimasu. Nah, bahkan kalau untuk karena shimas tadi masih ingat gak minasang? Shimas itu bentuk kenjogonya ada khusus tadi itashimasu. Ini kadang-kadang saking merendahnya lagi gitu ya, ini shimasnya diganti itashimasu. Itu sering juga begitu. Watashi wa go annai itashimasu, ada juga yang begitu biasanya ya. Lebih sopan, lebih merendah lagi berarti dia. Oke, itu dia. Jadi ingat, kenjogo itu pelakunya saya atau pelakunya adalah pembicara gitu ya. Apa aksi yang dibicarakan? Apa aksi yang kita lakukan gitu ya? Itu ketika kita ngomong dengan orang yang kita hormati, maka kita menggunakan merendah untuk kita sendiri. Gitu ya, jangan ketukar ya dengan songkego. Songkego itu pelakunya lawan bicara kita yang melakukan aksinya gitu ya. Hai, segi ke pola berikutnya. Nah, ini yang bentuk khusus ya. Jadi yang bentuk khusus jangan dipakai o shimas, nggak usah minasang. Kalau misalnya ada ya gunakan yang ini. Misalnya ikimas dan kimas kan tadi jadi mairimas gitu ya. Tabemas nomimas jadi itadakimas. Imas mengatakan jadi moshimas. Shitteimas mengetahui jadi zongjimas. Mimas melihat jadi haikenshimas. Shimas melakukan jadi itashimas. Nah, ini tadi. Kadang double shimasnya dijadikan itashimas, itu ada juga begitu. Imas yang ada jadi orimas. Kikimas mendengarkan atau bertanya jadi ukagaimas. Ini ukagaimas selain untuk bertanya dan mendengarkan bisa juga untuk berkunjung minasang. Ya, misalnya saya berkunjung ke rumah Sacho. Ini berarti Sacho no jitaku ni ukagaimas. Yang kan berkunjung saya, jadi menggunakan merendah. Mimas, kok mimas lagi sini? Aimas ini harusnya, sorry. Kenapa bisa jadi mimas ini? Aimas harusnya, sorry, maaf minasang. Ngantuk buatnya ini. Maklum ya, musim dingin. Sorry.
Oh, aimas. Aimas artinya bertemu, jadi ome ni kakarimasu nih. Ome ni kakarimasu. Hai, yang bentuk khusus gunakan bentuk khusus. Misalnya kita buat contoh, ini merendah yang kedua ya. Bentuk khusus kita lihat contohnya. Ini. Ichibang nih. Ashita 3時に otaku e ukagaimasu. Ashita 3時に otaku e ukagaimasu. Besok saya akan berkunjung ke rumah Anda jam 3. Ini mungkin ngomong ke Sacho atau ke Bucho gitu ya. Rumah untuk bentuk sopan songkego itu jadi otaku ya, minasan, bukan iye tapi otaku, karena rumahnya rumah orang yang kita hormati, kita pakai otaku lebih enak dengarnya ya. Ashita 3時に otaku e ukagaimasu. Saya akan ini kan pelakunya saya, jadi ini pakai bentuk merendah kata berkunjungnya ukagaimasu. Uchi atau otakunya ini karena rumah bukan milik kita, milik bos ya, lawan bicara kita, maka kita pakai sopan otaku. Begitu. Lanjut nomor 2, raishu ome ni kakarimasu ya, raishu ome ni kakarimasu, minggu depan akan bertemu. Ya misalnya bertemu Sacho atau bertemu bos lah gitu ya. Raishu ome ni kakarimasu. Lanjut sambang. Watashi wa Tanaka Sacho o zonjite orimasu. Watashi wa Tanaka Sacho o zonjite orimasu. Saya kenal Direktur Tanaka. Nah, Direktur Tanaka kan orang lebih tinggi posisinya ya. Yang kenal kan kita, itu pakai yang bentuk merendah, zongji mas. Ini boleh dirubah ke bentuk T lagi, minasang. Zongji T, orimasnya dari imas. Imas yang ada tadi, itu bisa diganti jadi orimas ini. Double-double di sini sebenarnya. Zongji T orimas. Ya, hai. Harusnya zongji, ini shite imas ya. Bentuk normalnya kan shite imas. Bentuk ininya merendahnya zongji T orimas. Imasnya jadi orimas. Itu bisa. Lanjut, yombang. Watashi wa Indonesia kara mairimashita. Ini seringan ya. Kalau jiko shokai perkenalan. Ini kenapa ada oke aku samanya di atas ini sih. Sorry ya. Ini banyak ngelamun saya nulisnya ini. Gitulah ya. Hai. Watashi wa misalnya watashi wa Indonesia kara mairimashita. Saya datang dari Indonesia. Gitu ya. Jadi kimashita kan ya. Bentuk normalnya kan kimashita, merendahnya jadi mairimashita. Hai, itu dia. Jadi selesai warimashita ini ada bentuk khususnya, harus gunakan bentuk khusus ya, nggak usah pakai yang o shimasu dan go shimasu tadi, jangan ya. Hai. Oke, arigatou gozaimashita. Berakhir sudah minasang. Jadi ingat ya, jadi bab 49 yang songkego itu adalah pelakunya adalah pelaku aksinya adalah aksinya itu dilakukan oleh pelaku. Pelaku sih. Aksinya dilakukan oleh lawan bicara kita. Yang kita bicarakan lawan bicara kita itu kita hormati. Yang melakukan dia, nah itu pakai songkego kita menyebutnya. Ya, apa yang dilakukan dia itu gunakan kata songkego. Atau yang jadi miliknya itu kita pakai songkego. Yang kemarin bab 49. Nah, sedangkan kenjogo adalah ketika kita ngomong dengan orang yang kita hormati, terus apa yang kita lakukan itu pakai kenjogo. Jadi apa yang kita lakukan kita rendahkan minasang. Gitu ya. Jadi jangan ketukar. Memang menghafal yang bentuk khusus agak repot ya, harus dibiasakan dan diulang-ulang gitu ya. Oke. Akhirnya Mina Nihongo kita selesai minasang bab 50. Perjalanan yang sangat panjang minasang. Sumimasen kalau ada salah-salah ya. Kalau ada pertanyaan yang belum kejawab, mungkin kadang lihat komen ke bawah terlalu panjang, kadang nggak kelihatan gitu ya. Ketutup biasanya. Tentang kenjogo bab 50 kalau ada yang mau tanyakan tetap nggak apa-apa, silahkan tulis di kolom komentar, atau mau buat kalimat juga silahkan gitu ya. Apa saja yang terkait Nihongo silahkan tulis saja di kolom komentar pertanyaannya. Insya Allah nanti kalau pas lagi senggang ya kebaca saya balas gitu ya. Hai, ijo desu. Akhirnya Mina Nihongo warimashita. Minasang dou deshita ka? Dou deshita ka? Benkyou wa sou desu ne. Sampai bab 50 akhirnya selesainya di Jepang ya. Mulainya di Indonesia, selesainya di Jepang. Mbak nagai jikan dana mitanya. Hai, oke, itu minasang. Ijo desu. Arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimasu. Otsukare sama deshita. Sudah terus menyaksikan Nippon Time, khususnya yang bab Mina Nihongo ya, yang selain JFT dan JLPT ada bab Mina Nihongo juga. Mudah-mudahan apa yang saya beri penjelasan ya bermanfaat. Bisa membantu minasang meningkatkan kemampuan atau melancarkan bahasa Jepangnya. Hai, sampai di sini dulu. Sampai bertemu di pelajaran yang lain mungkin ya. Sekali sama deshita. Jamata janai na. Sayonara desu. Mina Nihongo sayonara. Hai, minasang gambatte kudasai ne. Hai.